Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rosna dengan NIM 2101064 kelas 5A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Stit Syekh Burhanuddin Pariaman, dengan mata kuliah Fikih Kontemporer dengan dosen pengampu Ibu Hilma Nafsiati SIMA. Baiklah, masuk ke soal nomor 1, yang mana pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan fikih kontemporer, mengapa fikih kontemporer wajib dipelajari oleh mahasiswa PAI. Menurut istilah, fikih kontemporer adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dalam bentuk amaliyah atau perbuatan mukallaf yang diambil dalilnya secara terperinci. Kontemporer dapat diartikan kekinian atau masa kini. Jadi, fikih kontemporer adalah perkembangan pemikiran fikih di masa kini. Tujuannya adalah memberi bekal kepada mahasiswa dengan kajian hukum Islam kontemporer yang membahas persoalan-persoalan baru yang muncul pada masyarakat sebagai akibat perubahan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan isu-isu kontemporer. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yang mana pertanyaannya, mengapa dapat terjadi perbedaan pendapat pada masalah fikih dan bagaimana menanggapi perbedaan tersebut, sertai dengan contoh. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain 1. Interpretasi terhadap sumber hukum. 2. Metode penalaran. 3. Perbedaan dalam pemahaman konteks sosial dan budaya. 4. Perbedaan dalam penekanan pada prinsip-prinsip hukum. Bagaimana menanggapi perbedaan pendapat dalam masalah fikih? 1. Menghormati perbedaan pendapat. 2. Mencari pemahaman yang lebih luas. Yang ketiga, berkonsultasi dengan ulama. Contoh, perbedaan pendapat dalam masalah fikih adalah masalah zakat pada saham. Beberapa ulama berpendapat bahwa saham harus dikenakan zakat berdasarkan nilai pasal saat ini. Sementara yang lain berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan pada dividen yang diterima. Perbedaan ini muncul karena interpretasi yang berbeda terhadap sumber-sumber hukum dan penekanan prinsip hukum yang berbeda. Baiklah, lanjut ke soal nomor 3, yang mana pertanyaannya, jelaskanlah seperti apa langkah-langkah menjawab persoalan fikih kontemporer. Di antara langkah-langkah dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer adalah metode lintas mazhab, yakni dengan mempelajari pendapat semua fuqaha dalam semua mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan lain-lain, beserta dalil-dalil dan kaidah-kaidah istinbat masing-masing mazhab. Baiklah, masuk ke soal nomor 4, yang mana pertanyaannya, jelaskanlah bagaimana pandangan fikih kontemporer tentang pornografi dan pornoaksi. Jawab berdasarkan dalil, apakah ada kaitan pornografi atau pornoaksi dengan LGBT? Jelaskan. Dampak buruknya akan memunculkan aksi peniruan dan pemodelan yang tidak pantas, diikuti dengan keinginan mencoba yang berbeda terlepas dari risiko dan melanggar norma-norma agama ataupun sosial. Itulah salah satu sumber kemunculan seks bebas dan perilaku seksual menyimpang seperti LGBT, yang pada awalnya mungkin masih sebatas menonton dan normal-normal saja, tapi kemudian ingin mencoba sesuatu hal yang berbeda. Masuk ke soal nomor 5, yang mana pertanyaannya, jelaskan secara singkat syarat apa sajakah yang harus dipenuhi jika suami akan melakukan poligami. Bagaimana dampaknya jika suami melakukan poligami secara diam-diam, perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia. Bagaimana tanggapan saudara mengenai hal tersebut? Syarat poligami dalam Islam. 1. Suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 istri. Pada waktu bersamaan, dua suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. 3. Suami harus memperoleh persetujuan istri
dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya. 4. Harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Kasus poligami cenderung menimbulkan dampak negatif berupa ketidakharmonisan rumah tangga, baik antara istri dengan suami. Pertama, dengan istri. Kedua, dampak negatif lainnya adalah perhatian kepada anak menjadi terabaikan, sehingga tidak jarang mereka menjadi anak yang terlantar. Hukum poligami di Indonesia, ketentuannya Pasal 3 Ayat 2. Undang-Undang Perkawinan mengatur secara jelas bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa persetujuan istri dan izin pengadilan melanggar ketentuan dalam pasal 279 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Lanjut kepada pertanyaan yang terakhir, yang mana pertanyaannya, mengapa zina dan LGBT bertentangan dengan syariat Islam? Jawab pakai dalil dan fakta dan data. Merilis hasil survei terkait penerimaan masyarakat Indonesia LGBT, hasilnya lebih dari 40% responden menilai LGBT sangat mengancam. Sementara hanya 9,4% responden yang menyebut LGBT tidak mengancam. Sikap terbuka dan anti diskriminasi terhadap komunitas LGBT justru muncul di Indonesia bagian timur. Menurut Dede, fenomena keterbukaan pada LGBT justru kontras dengan isu yang berkembang secara nasional. Dalilnya adalah